Oke, kembali lagi bersama saya Iko Mangarji Saputra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Spanning Tree Protocol atau bisa disingkat SPT. Nah, Spanning Tree Protocol itu sendiri adalah protokol yang bekerja pada layer 2 OSI yang bertugas untuk mendeteksi dan menghentikan loop pada jaringan bertopologi redundant. SPT akan memastikan bahwa hanya satu jalur aktif untuk mencapai sebuah network segmen meskipun secara fisik switch memiliki banyak jalur cadangan. Nah, tanpa SPT, jaringan bisa mengalami broadcast from MAC address, table MAC address table flapping dan traffic yang tidak pernah berhenti berputar. Akibatnya jaringan bisa menjadi hang, lemot, bahkan down total. Nah, kenapa SPT diperlukan? Pada jaringan perusahaan atau kampus, biasanya kita menggunakan beberapa link antar switch sebagai redundancy agar jika salah satu kabel putus, jaringan tetap berjalan. Namun, redundancy inilah yang menyebabkan switch loop. Nah, contoh loopnya kayak misalkan switch A mengirim broadcast ke switch B mengirim broadcast ke switch C mengembalikan ke switch A, dan begitu seterusnya, tidak adanya hentinya, yang disebut dengan looping. Nah, SPT ini hadir untuk memutuskan salah satu jalur agar loop tidak terjadi. Cara kerja SPT itu, alur singkatnya itu mudah dipahami. SPT itu bekerja dalam 4 langkah utama. Yang pertama itu pemilihan root bridge. Nah, semua switch memiliki root bridge, yaitu switch yang menjadi pusat perhitungan topologi SPT. Switch dengan bridge ID paling kecil otomatis menjadi root bridge. Nah, grid ID ini sama dengan priority plus MAC address ya. Yang kedua itu adalah menentukan root port. Nah, root port. Nah, untuk root port itu di sebuah switch yang memiliki jalur terbaik dan termurah untuk menuju root break. Menentukan desain designated port. Designated port ini port yang bertugas meneruskan traffic menuju segmen LAN. Dan yang keempat ini dia blokir port lain. Nah, port yang tidak menjadi port atau maksudnya port yang tidak menjadi root port atau designated port akan dijadikan status blocking agar looping tidak terjadi. Nah, SPT tidak memastikan port secara fisik tetapi hanya menonaktifkan fungsinya dalam wording data. State atau tahap port dalam SPT itu blocking. Blocking ini port tidak meneruskan frame. Listening ini port memulai mendengarkan BPDU. Learning port mempelajari MAC address. Forwarding ini port aktif menentukan traffic. Disable ini port tidak digunakan sama sekali. Dalam BPDU, Bridge Protocol Data Unit, adalah pesan yang digunakan SPT untuk menentukan route break, menghitung jalur terbaik, menentukan port mana yang aktif dan mana yang diblokir. Tanpa BPDU, SPT tidak bekerja. Nah, jenis-jenis SPT itu ada 3: SPT klasik, SPTP Rapid, STP 2081W. Ini versi lebih cepat, konvergensi jauh lebih singkat. Nah, ada yang ketiga itu MSTP Multiple STP 802.1S, cocok untuk VLAN. Banyak mengelompokkan VLAN menjadi beberapa instance SPT. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, spanning tree protokol ini sangat penting dalam jaringan layer 2 karena mencegah loop menjadi spesies jaringan, mengatur jaringan terbaik antar switch, mendukung redundancy tanpa menyebabkan broadcast wrong. Seperti itu. Nah, untuk itu mari kita langsung lihat di menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita udah di Kisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat dua topologi.
yang sebelumnya sudah saya pelajari berdasarkan video pembelajaran diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini yang dimaksud tadi seperti ini, switch 1 dan switch 2. Untuk PC 1 dengan PC 2 ini memiliki dua dua kabel. Kenapa? Ketika nantinya untuk kabel yang pertama itu dia misalkan gigit tikus kabel utamanya, nanti dia bakal otomatis menggunakan kabel cadangan seperti itu. Sebenarnya untuk SPT itu sendiri udah otomatis di saat digunakan di disco pakai tracer, namun di sini saya mencoba menggunakan manual. Namun tadi berhasil, cuman ada error lagi. Seperti saya jelaskan tadi untuk seperti menentukan breadth, flat breadth, seperti itu. Variety-nya membandingkan. Ini beberapa saya berikan hal yang telah saya masukkan dari tadi. Seperti pertama itu menentukan yang namanya MAC address dari switch itu sendiri. Menentukan MAC address dari switch itu sendiri. Setelah menentukan MAC address dari switch-nya, mana tadi? Oke, setelah menentukan MAC address di switch-nya itu sendiri, ini MAC address-nya itu menentukan red break-nya atau istilahnya rajanya dari MAC address yang paling terkecil seperti itu. Telah dilakukan. Hmm. Nih, Duso interface VLAN 1 untuk melihat MAC address-nya seperti itu. Yang dimaksud tadi protokol SPT tanpa SPT itu seperti ini, kita lihat menggunakan simulator. Kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Itu dia. uh, Sorry, sebentar kita play. Oke, di sini ke switch 2, setelah itu ke PC 2. Setelah PC 2 dari situ mengembalikan lagi ke PC 2, mengembalikan lagi ke switch 1, dari switch 1 kembalikan lagi ke PC 1. Di sini sukses. Karena apa? Karena di sini menggunakan yang namanya SPT tadi. Namun jika SPT-nya di nonaktifkan, misal eh, kita nonaktifkan saja SPT-nya. Tadi SPT itu spanning tree protokol. Nah, oh iya, misalkan spanning tree satu seperti itu. Bentar.
kita bakal lakuin di kali ini di switch yang satunya. Terus manual switch satu, seri custom. Oke, setelah itu kita yang tadi kita delete terlebih dahulu, kita coba kirim pesan lagi. Satu divisi dua, kita play otomatis. Dari switch satu, dari PC satu mengirim ke switch, dari switch mengirim ke switch 2, dari switch 2 mengirim ke PC 2, dari PC 2 mengirim lagi ke switch 1, lagi ke switch 2. Oh, dia masih berhasil. Coba kita ke real time. Mungkin ada yang error. Ini belum error, pokoknya error lah. Sebelum belum bisa, belum terlalu paham dengan hal ini. Mungkin next time saya akan membuat videonya lagi dengan lebih baik. Oke. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.